Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan membagikan tutorial cara menginput soal ujian online menggunakan Google Form dengan password berbeda tiap siswa. Hal ini perlu kita lakukan supaya soal yang kita buat nanti hanya bisa dikerjakan oleh siswa yang mempunyai token sesuai dengan database pada Google Form kita. Pada dasarnya, caranya sama seperti pembuatan soal PTS kemarin. Di sini kita hanya menambahkan satu langkah lagi dengan menginput password atau token pada Google Form kita. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu, kita praktekkan bagaimana cara menginput soal menggunakan token ini ya. Langkah pertama, kita masuk dulu ke Google Drive kita. Baru setelah itu di sini di pojok kiri atas di sini ada tambah baru. Nah, kita klik tambah baru, kita cari Google Form, kita klik panah, ini kita pilih formulir kosong. Langkah berikutnya, sebelum kita memulai langkah-langkah selanjutnya, kita beri nama dulu nih file kita supaya kita nanti pada saat ingin mengecek hasil respon siswa kita pada saat selesai mengerjakan, kita nggak bingung ini file apa. Karena terkadang kita bisa membuat beberapa soal ya untuk ujian, mungkin karena kita mengajar di beberapa jenjang dan beberapa kelas yang berbeda, sehingga penamaan file ini sangat penting dilakukan. Misalnya saya beri nama pas matematika 12 ATP dan AKL. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita beri judul pada formulir kita, misalnya penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, setelah itu kita setting dulu form kita setting dulu di sini dengan kita mengklik tanda gerigi di sini. Di sini ada di setelahnya ada umum, presentasi, kuis, maka kita klik di sini kuis. Nah, kita aktifkan tombol jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan sehingga berwarna biru seperti ini. Nah, setelah itu kita setting di sini. Saran saya untuk kolom responden dapat melihat ini, centangnya kita matikan aja semuanya, tidak perlu kita aktifkan, mengingat untuk pas biasanya kita tidak ada remedi, sehingga biarkan jawaban atau nilai itu kita saja yang simpan, lalu kita simpan. Nah, baru setelah itu kita mulai nih Bapak Ibu Guru dengan menginputkan nama siswa dulu, nama lengkap, atau kita klikkan dengan nama siswa. Di sini kita bisa menggunakan form isian sesuai ke desain kita atau keperluan kita. Bisa kita pakai jawab singkat atau bisa kita drop down. Kalau jawab singkat berarti nanti pada saat mau mengisi siswa menuliskan sendiri namanya. Kalau saya cenderung menggunakan drop down ini Bapak Ibu, supaya siswa nanti tinggal memilih. Caranya seperti ini. Misalnya saya mengajar di ATP, berarti kita copy saja nama-nama anak dari absensi 1 sampai 27, kita copy, lalu kita pastekan di opsi di sini. Nah, otomatis nama 27 siswa sudah ada pada soal kita, pada form di soal kita. Setelah itu di sini jangan lupa kita klik di sini required atau wajib diisi. Di sini kita klik dulu, kita aktifkan wajib diisi. Nah, misalnya kita mengajar 2 kelas sekaligus misalnya, karena di sini saya mengajar ATP sama AKL, berarti kita tambahkan aja di bawahnya, kita tambahkan saja lagi di sini 12 AKLB misalnya seperti ini. Kita ketikkan, kita tambahkan di situ. Seperti ini kita tambahkan di bagian bawahnya. Nah, otomatis di sini 2 kelas sudah terinput pada Google Form Matematika 12 kita. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini untuk membuat lembar baru. Pada saat kita mau menanyakan kelas, kita klik plus di situ tadi, kita ketikkan kelas. Di sini bisa kita buat jawab singkat ataupun bisa kita drop down seperti tadi. Kalau saya cenderung di drop down sehingga anak tinggal memilih. Misalnya di sini 12 ATP, baru yang kedua 12 AKLB. Jangan lupa Bapak Ibu, di sini tombol wajib diisi atau required harus kita klik. Nah, itu kita tambahkan lagi. Nah, ini loh langkah yang satu langkah tambahan ini saja yang berbeda dengan soal PTS kita kemarin. Di sini kita mau menambahkan username dan token
siswa, sehingga nanti pada saat menyelesaikan soal, siswa wajib menginputkan dulu username plus tokennya. Nah, di sini langkahnya yaitu di sini biarkan dijawab singkat. Jadi kita cari di sini jawab singkat. Setelah itu kita klik titik 3 yang ada di sebelah wajib diisi atau di sebelah required ini. Kita klik di sini, kita pilih yang validasi respon. Nah, supaya muncul pengaturan seperti ini. Nah, di angka kita klik, kita pilih ekspresi reguler, sedangkan berisi di situ kita klik kecocokan. Untuk pola di sini kita masukkan token seluruh siswa di kelas kita yang kita ajar. Bagaimana caranya? Caranya dengan misalnya nih kita mengajar kelas 12 ATP, berarti kita tinggal memasukkan kita tinggal fokus ke token lengkap di sini yang sudah panitia buat atau saya buatkan kemarin Bapak Ibu. Kita fokus di token lengkap, kita fokus di sel yang terakhir di sini. Kita tinggal klik sel yang terakhir, sel pertama pada deretan nama terakhir di sel pertama kita copy, lalu kita pastekan di pola, tinggal kita pastekan seperti itu saja. Tapi di sini karena saya mengajar 2 kelas, sehingga di sini langkahnya untuk Bapak Ibu guru yang mengajar beberapa kelas dengan satu soal yang sama, caranya misalnya nih, saya ngajar matematika kelas 12 itu ATP dan AKLB, berarti kita kopikan dulu nama-nama siswa beserta token dan username-nya ke misalnya saya sambungkan di bawah nama-nama siswa ATP di sini. Nah, kita sambungkan dulu seperti itu. Nah, kita boleh hapus dulu Bapak Ibu. Kita tinggalkan 2 baris di token lengkap itu, kita tinggalkan 2 baris yang ada di sini. Bapak Ibu jangan hapus, kita hapus dari baris yang ketiga sampai ke bawah, hapus saja dulu. Nah, setelah itu langkahnya supaya kita mendapatkan token lengkap sampai dengan siswa AKL, langkahnya Bapak Ibu guru tinggal mengklik. Nah, mengklik 2 kali di baris kedua di sini, klik 2 kali. Nah, dalam hitungan detik kita sudah mendapatkan sebanyak 48 token yang siswa yang kita ajar. Nah, yang terakhir di sini yang kita ambil di sini, terakhir siswa AKLB Zulfa Januar, kita klik di sini. Otomatis kita berarti mengcopy semua token dari siswa pertama Alimatus Syadiah ATP sampai dengan Zulfa Junior. Kita pastekan di pola kita. Nah, setelah itu di sini kita beri petunjuk. Kita beri petunjuk pengisian jika ternyata anak menginputkan nomor token yang salah, misalnya isikan username strip token Anda dengan benar. Misalnya kita beri petunjuk seperti itu. Lalu jangan lupa ya Bapak Ibu, di sini required atau wajib diisi kita harus aktifkan. Nah, mulai kita membuat soal nih. Langkahnya supaya username kita ini berfungsi dengan baik, sebelum membuat soal kita harus membuat bagian dulu. Jadi seperti ini. Fungsinya apa? Dengan kita pisah seperti ini, anak tidak akan bisa mengakses soal jika dia tidak bisa menunjukkan username atau token dia yang benar. Jadi seperti itu, makanya perlu kita buat bagian seperti itu. Bagian-bagian ini juga penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru misalnya mau membagi soal per KD, misalnya KD pertama misalnya kalau saya ukuran letak data misalnya. Ukuran letak data di sini statistik ukuran letak data, misalnya saya buat bagian pertama seperti itu. Di sini diberi deskripsi misalnya tiap poin bernilai 1. Jadi setiap dia menjawab benar berarti nilainya 1, misalnya seperti itu. Lalu sama sudah kita input soal seperti yang pernah kita kerjakan. Misalnya kita sudah punya database nih, berarti kita tinggal copy paste saja di sini. Kita tinggal copy pastekan di sini, atau kita bisa ketik ulang. Jika soal kita ada gambar, berarti kita ambil gambar yang sebelumnya harus kita simpan terlebih dahulu. Kita beri nama filenya dulu, kita ambil soalnya, kita unggah. Nah, otomatis sudah masuk ke Google Drive ke Google Form kita. Nah, di sini soal kita berbentuk pilihan ganda, berarti kita klik pilihan ganda. Untuk opsinya, untuk mengetikkan opsinya, Bapak Ibu guru, misalnya biasanya kan kita punya soal nih dengan ABCD masih ada poinnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan ke Google Form sebaiknya ballot and numberingnya dinonaktifkan dulu atau dihilangkan dulu, baru kita copy supaya kita tidak mengetik ke Google Formulir kita satu persatu, kita tinggal copy pastekan seperti itu saja. Jangan lupa di situ kita beri kunci jawabannya.
Nah, kita klik kunci jawaban, kita masukkan kuncinya, kita centang di mana kuncinya berada, lalu poinnya, misalnya 1 poin tadi kita beri 1 nilai, tadi seperti itu. Lalu kita aktifkan tombol wajib diisi atau required. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, selesaikan soal itu sampai dengan tahap yang terakhir. Untuk pengiriman, setelah selesai menyelesaikan untuk pengiriman, mudah nih Bapak Ibu, sudah pernah kita lakukan. Di sini dikirim, kita klik tanda rantai yang ada di sini, lalu kita salin alamat linknya, kita masukkan ke boleh gg.gg ataupun bitly. Nah, seperti ini. Kita pastekan di sini, kita create atau kita buat soalnya. Di sini kita pastekan link soal yang kita dapat dari Google Form kita tadi. Di situ kita beri judul, misalnya PAS 12 ATP AKLE PAS matematika. Nah, di sini bisa kita pastikan di sini juga. Misalnya kita membuat mau memberi nama link yang kita sebarkan untuk siswa sama dengan judulnya, nggak masalah seperti ini. Baru kita kopikan, lalu kita sebarkan ke misalnya ke WA kelas seperti ini Bapak Ibu. Demikian tadi tutorial pembuatan soal pada Google Form dengan password berbeda tiap siswa. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.